Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Polda Sumatera Selatan melalui Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang menjalin kerjasama dengan sejumlah institusi pendidikan di bidang kesehatan. Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding ini dilaksanakan di Aula Wiradharma Cendekia, Rumah Sakit Bayangkara pada Kamis siang 30 Oktober 2025. Pemirsa Polri TV bersama saya Ibda Yuli melaporkan dari lokasi acara. Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama Tridharma, perguruan tinggi dan praktik kesehatan antara Polda Sumsel dan institusi pendidikan. Kegiatan dihadiri Bapak Wakapolda Sumatera Selatan, didampingi para PJU Polda Sumatera Selatan, bertempat di Rumah Sakit Muhammad Hasan Palembang. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol M. Zulkarnain, Irwasda Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Ferry Handoko Suenarso, serta sejumlah pejabat utama Polda Sumatera Selatan dan perwakilan dari beberapa universitas dan sekolah kesehatan. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta praktik lapangan bagi mahasiswa dan siswa di bidang analisis kesehatan dan kesehatan masyarakat. Dalam sambutannya, Kepala Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang Kombes Pol Dr. Budi Santoso SPBS Kia menyampaikan bahwa MOU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dengan pelayanan kesehatan. Selain meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian, kerjasama ini juga diharapkan mampu mendukung Polri dalam peran sosialnya, khususnya dalam bidang kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas. Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang dan sejumlah institusi pendidikan berlangsung dengan lancar dan penuh keakraban. Diharapkan kolaborasi ini menjadi manfaat besar bagi dunia pendidikan, kesehatan, dan masyarakat luas. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polri terus memperkuat komitmennya mendukung program makan bergizi gratis sebagai bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya diwujudkan melalui pengoperasian Sentra Penyediaan Pangan Gizi atau SPPG Polri di berbagai daerah. Dari unit 692 unit yang telah dibangun secara nasional, SPPG Plawa Polda Bali menjadi salah satu dapur percontohan yang telah beroperasi secara konsisten menyediakan makanan bergizi, higienis, dan lezat bagi anak-anak penerima manfaat. Dalam kunjungan kerja ke SPPG Plawa pada Kamis siang, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau langsung dapur dan fasilitas pendukung, mulai dari ruang penyimpanan hingga mekanisme distribusi ompreng ke sekolah-sekolah. Wakapolri menegaskan setiap SPPG Polri harus memiliki menu khas daerah sebagai simbol, inovasi, dan identitas. Dengan begitu, dapur bergizi Polri bukan hanya tempat memasak tetapi juga sarana edukasi pentingnya gizi seimbang. Dalam kunjungan ini, Wakapolri didampingi oleh Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya dan jajaran, serta memastikan standar food security dan higienitas dijalankan secara ketat oleh tenaga dapur dan relawan. Hingga akhir Oktober 2025, Polri telah mengoperasikan 233 unit SPPG dari total 692 yang dibangun, termasuk 10 unit di wilayah Polda Bali. Program ini menjadi bukti nyata peran Polri dalam menjaga kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Sumatera Selatan menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan pendidikan di wilayah pesisir. Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Jayadi meresmikan gedung baru hasil renovasi SD Swakarya di Dusun Parit Beton, Desa Pulau Boran, Kabupaten Banyuasin pada Rabu 29 Oktober 2025.
Selamat pagi pemirsa Polri TV. Pagi ini Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan peresmian gedung SD Swakarya dan pemberian bantuan perlengkapan sekolah serta pemberian bantuan solar cell bagi nelayan desa Pulau Borang, Kabupaten Banyuasin. Kegiatan dihadiri Bapak Kapolda Sumatera Selatan, didampingi PJU Polda Sumatera Selatan, serta Ibu Ketua Bayangkari. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kegiatan ini menjadi bukti nyata kepedulian Polda Sumatera Selatan bersama Bayangkari daerah Sumatera Selatan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan fasilitas. Turut hadir Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian, sejumlah pejabat utama Polda Sumatera Selatan serta pengurus Bayangkari daerah Sumatera Selatan. Renovasi gedung berukuran 12x7 meter ini menambah 2 ruang kelas permanen bagi siswa kelas 1 hingga kelas 3. Sebelumnya para siswa harus belajar di bangunan semi permanen yang kondisinya memprihatinkan. Usai meresmikan sekolah, Kapolda Sumatera Selatan bersama dengan Ketua Bayangkari daerah Sumatera Selatan meninjau ruang kelas hasil renovasi dan menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah serta solar cell bagi para nelayan setempat. Walau Pulau Borang yang hanya bisa diakses lewat jalur air, kini memiliki wajah baru di bidang pendidikan. Diharapkan kehadiran sekolah yang lebih layak ini mampu memotivasi anak-anak pesisir untuk terus menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Melalui sinergi antara Polda Sumatera Selatan, Bayangkari dan pemerintah daerah, Polri terus hadir untuk membantu masyarakat pesisir. Tidak hanya lewat pengamanan tetapi juga melalui aksi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber daya manusia. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Bitdokes Polda DIY menggelar sosialisasi dan pelatihan Disaster Victim Identification mengusung tema Tactical Action Plan pada Rabu pagi. Dan berikut laporan personel Humas Polda DIY Brigadir Villania. Polda DIY melalui Bitdokes menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan Disaster Victim Identification bertema Technical Action Plan pada Rabu 29 Oktober 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pelatihan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Yogyakarta yang memiliki kerentanan tinggi. Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono dan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda DIY beserta 87 peserta dari personel Disaster Victim Identification, personel Babin Kamtibmas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga tim SAR DIY. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono mengatakan kesiapsiagaan adalah keharusan dan tanggung jawab bersama. Ia menekankan Disaster Victim Identification adalah misi kemanusiaan yang menuntut disiplin, integritas, empati, dan sinergi lintas sektor. Polri tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi dengan TNI, BPBD, PMI, rumah sakit, akademisi, serta unsur masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam setiap operasi kemanusiaan. Sebagaimana pesan Istri Sultan Hamengkubuwono X, penanganan bencana harus dilakukan dengan gotong royong tanpa membeda-bedakan latar belakang. Nilai kemanusiaan dan solidaritas inilah yang menjadi dasar kekuatan Yogyakarta sebagai wilayah tangguh bencana. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa penekanan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh peserta. Pertama, pelajari setiap tahap DVI sesuai Interpol DVI guideline agar hasil identifikasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono berharap seluruh peserta mampu menyatukan pemahaman first response sehingga koordinasi penanganan korban bencana berjalan efektif dan terukur, serta mendukung profesionalisme Polri dalam misi kemanusiaan. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan profesionalisme dan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigadir Filania dari Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.